kebijakannya ada di kementerian, terus kemudian memang pelaksananya di Bea Cukai gitu kan. Nah kami terus terang aja punya keterbatasan dan juga ini kami terus terang nggak begitu menguasai terkait dengan teknik kepabianan. Gitu. Nah, jadi mereka ada rumus-rumusnya, kemudian ada cara bagaimana menghitung misalkan sebuah barang itu berapa nilainya, kemudian yang kena berapa, yang tidak kena berapa, itu rumit banget, agak rumit gitu. Makanya kami juga waktu dulu menyusun aturan itu diceritakan gitu, kita juga nggak paham, ya udah diem aja kita, karena terlalu jelimet terus gitu. Barang-barangnya kan jenis-jenisnya, kelompok barang ini, kemudian kategorinya begini, kemudian satu item itu bisa beberapa jenis, kemudian itu juga beda-beda penghitungannya, biaya masuknya, aduh pusing lah. Kalau itu mungkin saya pahami ya Pak ya, karena terlalu banyaknya barang ya. Nah ini yang saya cuman pingin tahu, sepasang sepatu baru. Iya, ini apakah serumit itu? Ini yang menjadi pertanyaan kami adalah, benar kalau barang banyak Bea Cukai akan rumit, pusing kepalanya, atau sampai nggak punya rambut. Tapi ini masalahnya satu loh Pak, satu barang loh. Sepatu saja. Apakah serumit itu mereka tidak bisa menghitungnya? Haruskah mereka telepon saya? Harusnya mudah itu. Harusnya mudah itu. Nah ya. Itu. Dan hitungannya saya sudah kasihkan Bapak. Kan intinya adalah fee untuk pengiriman barang mungkin saya bisa, administrasi masih saya bisa pahami Pak. Tapi di situ enggak loh Pak, banyak sekali loh itu. Bapak bisa lihat kan? Apa saja yang tertulis di situ? Di situ dijelaskan, di situ dijelaskan biaya masuk impor 191.000, PPN impor 91.000,006, PPH pasal 22 impor 165.400 rupiah, dan di total menjadi 447.406 rupiah. Saya bisa pahami yang bawah Pak. Administrasi pos 15 dolar. Handling fee 35 dolar. 35.000, sorry, 15.000, 35.000. Itu pun masih kita masuk akal lagi. PPN 11% apa lagi nih Pak? Iya, betul. Ada PPN juga ya? Iya, PPN itu apa lagi? Kan kalian yang bilang bahwa di bawah 1.500 kami dibebaskan. Terus ini bea masuk impor 191.000 rupiah ini, kalau saya di kampung saat ini ya Pak ya, karena kebetulan saya ada di kampung, uang 200 itu bisa makan 2 hari buat 2 keluarga loh Pak. Iya betul. Lumayan juga ya Mbak ya? Betul. Ini setengah juta Pak, setengah juta bisa beli kambing satu Pak. Iya. Ini Pak Kepala Badan baru. Waduh. Waduh, dengar saya teriak-teriak ini Kepala Badan. Sama Mbak Yuni. Iya. Ini udah dari tadi Pak, udah setengah jam lebih. Iya. Ini yang lainnya belum ada yang join Mbak Yuni. Lu kan saya sama Bapak saja Pak rencananya. Ini kan bukan nggak di-share ya? Apa gimana? Nggak di-share. Ini saya sama Bapak aja ingin membahasnya. Nah, ini saya ada bahan untuk berbicara ya Mbak ya. Kemarin banyak yang komplain sama saya, tapi saya nggak bisa ngomong. Terus Pak Beninya kan sibuk juga. Ini Bapak sudah hadir ya. Ojo rame-rame, wong teko. Karena kebetulan nggak ada yang join Pak. Halo, Pak Beni nggak jadi ngopi nih Mbak, gara-gara kita ajak ngobrol ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ini Bapak Kepala Badan ini ingin berbicara dan menyuarakan juga. Jadi teman-teman banyak yang nanyain, kenapa sih Pak Beni tidak bersuara tentang
semua ini. Nah, saya undang Pak Benny langsung nih, biar kalian paham. Karena bagaimanapun Pak Benny itu punya koneksi, Mbak. Pak Benny secara langsung dan tidak langsung itu punya koneksi untuk berbicara dengan mereka. Sementara saya yang nggak ada gunanya. Jadi Pak Benny punya koneksi, beliau juga bisa berbicara secara langsung. Halo Bapak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Aku gara-gara Mbak Yuni sampai nggak jadi ngopi, aku sama istriku langsung balik kanan. Ibu maaf Bu. Nggak jadi ngopi gara-gara Mbak Yuni. Oke Bapak, ini soalnya yang lagi panas ini Pak. Isu yang sempat saya berbicara dengan Pak Sukarman. Ya memang harus dipanasin, kalau nggak dipanasin gimana mau berubah aturan yang menyiksa itu. Aduh. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, bahwa Bapak sudah berteriak-teriak setengah tahun yang lalu bahwa 1.500. Setengah tahun, waktu kita usulin kan berapa? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Tapi gemparnya kan ke kami setengah tahun yang lalu Pak. Ya, 1 tahun. Kita ngusulinnya 2 tahun lalu, baru keluar aturannya 2 tahun setelah kita mengusulkan. Artinya itu gambaran bagaimana sebuah lembaga pemerintah yang begitu rumit mengeluarkan sebuah kebijakan dan sebetulnya mendesak dan membutuhkan para pekerja atau rakyat gitu ya. Kalau itu kewenangan BP2MI nggak lama tuh, paling lama 3 bulan, 2 bulan selesai. Itu Mbak Yuni. Iya, soalnya kan banyak nih. Sehat ya. Sehat Pak. Soalnya banyak yang mengkritik kenapa Pak Benny cuma ngomong doang. Bukannya saya membela Bapak ya, tapi kan ini bukan kekuasaannya Bapak. Bapak sudah mencoba. Kewenangannya di sana, bukan di sini. Bukan kewenangan BP2MI. Justru BP2MI itu justru di pihak PMI yang menyuarakan, yang meneriakan, ya kan? Itu. Nah, kewenangannya ada di siapa? Di Menteri Perdagangan. Aturannya apa? Peraturan Menteri Perdagangan Permendag. Satu lagi, kewenangannya di mana? Menteri Keuangan. Peraturan yang dikeluarkan apa? Peraturan Menteri Keuangan PMK. Gitu. Oke, dengan yang saya katakan ini Pak, dengan sepatu satu dengan harga $100, yaitu kalau dikruskan di Indonesia itu Rp200.000, kena pajak sebesar setengah juta, itu wajar nggak Pak? Yang nggak wajar lah kalau mimpi saya kan gini, satu mindset dulu. Saya katakan pada mereka yang ada di pemerintahan, yang punya kekuasaan, stop cara berpikir atau mindset yang selalu curiga pada kok dihilangkan. Itu cara berpikir yang jahat, itu cara berpikir yang biadab. Tapi kata-kata saya ini udah kata-kata yang udah paling apa ya, paling mungkin ya akhir lah ya. Itu itu hal yang jahat, biadab, dolim, kita mindset itu di negara-negara itu selalu curiga pada TNI. Curiganya di mana? Misalnya gini, waduh TNI kalau bawa barang jangan-jangan dia orang punya dibayar untuk dijual. Tapi jangan-jangan kalau TNI bawa barang ini barang orang lain yang dititipkan jadi apa kalau TNI mau bawa barang agak banyak dikit, ujungnya dia berbisnis. Kan sebetulnya sederhana ya. Kalau kita mau menghilangkan cara berpikir cara berpikir negatif itu bisa. Kalaupun PNI berbisnis, kalaupun memang nggak boleh, ya kan? Oke. Kalau PNI bawa barang mahal, emang dia nggak bisa bawa barang mahal, kan gitu. Betul. Kalau memandang rendah PNI, nah sehingga waktu kita mengusung sekian 2 tahun lalu, please, come on, saya bilang, hargailah mereka sebagai pahlawan Indonesia, ya, uang yang disumbangkan mereka ini udah paling banyak pada negara ini, ayo dong, please negara, beri sedikit deh kemudahan dan beri yang mereka keringanan biaya ketika barang-barangnya masuk ke Indonesia, apakah yang dikirim, ataukah yang dibawa langsung, kan gitu ya, sebenarnya itu sebetulnya. Nah, ketika pemerintah menyetujui agar ada pengurangan biaya di mana selama 1 tahun itu TNI dapat keringanan $1.500 ya, 3 kali kiriman yaitu 500, 500, 500.
termasuk barang bawaan. Nah di benak kita itu bukan pembatasan. Jadi BP2M itu bukan pembatasan yang keluar, itu pembatasan. Misalnya gini, yang dimaksud bukan pembatasan itu. Kalau negara setuju ketika PMI bawa handphone 2 gratis ya, bawa 2 misalnya ya. Nah, dia bukan dalam perjuangan kami itu bukan dibatasi 2 yang dibebaskan. Kalau dia bawa 5 ya urusan PMI, dia bawa 10 urusan PMI gitu. Tapi ternyata setelah kita cek bukan seperti itu, dia hanya dibatasi. Bahkan saya menggunakan kata-kata begini Bu ya, atau sebenarnya ini. Bapak? Yang dicurigai itu udah yang tiket turis nih, kemudian belanja termasuk para pejabat tuh yang dicurigai, kan nggak sedikit para pejabat belanja barangnya diselundupkan juga. Dan banyak kasus tuh, ada Brompton diselundupkan lewat penerbangan jasa Garuda, kan gitu, ada mobil mewah diselundupkan hanya bebas pajak. Orang-orang seperti itu yang dicurigai bukan PMI. Kita ini terlalu kuat ini ya, para pejabat di Republik ini udah hidupnya dari PMI, gaji setiap bulan diterima, dikasih makan anak bininya dari uang PMI, udah mobil dinas, rumah dinasnya dia bisa tempati sama keluarga, sama istrinya dari PMI, tapi PMI dicurigai melulu gitu. Ini sampai kapan Republik ini kalau begini, Bayu? Nah jadi terkait kertas yang dikeluarkan, saya nggak jelas. Ketika kita sudah pasti bahwa itu benar larangan, ya maka yang diperjuangkan PMI adalah kita desak untuk melakukan revisi. Nggak ada cara lain. Revisi, karena kalau enggak revisi ini merugikan. Bayangin hari ini mau pulang atau PMI mau pulang, karena Idul Fitri dia bawa oleh sebanyak-banyaknya. Dan oleh-oleh ini dibeli dari darah dan keringat uang yang dia tabung bertahun-tahun. Tapi ternyata karena dibatasi dia nggak bisa bawa barang itu. Ini apa-apaan negara ini? Apa-apa lah saya sebagai pejabat negara saya ngomong begini juga ya. Karena kalau udah bicara kesel kita pada situasi ini. Tapi Bapak, saya punya nanya Pak. Bapak, maaf saya potong. Saya nanya nih, kadang-kadang bisa nggak Bea Cukai berbicara bersama seluas mungkin seperti BP2MI? Besok Bea Cukai jam 10 itu podcastnya di kantor BP2MI. Tapi kan cuma searah Pak. Tapi kan cuma searah, komunikasinya kan tidak bisa dipotong. Podcast kita langsung zoom juga, boleh zoom juga ya. Bukan, maksud saya yang saya lihat dari beberapa sosialisasi, kalau BP2MI sosialisasi boleh dipotong. Pak, instruksi Pak. Pak, saya tidak setuju Pak seperti ini. Saat Bea Cukai itu kami tidak dikasih kesempatan untuk raise hand, bahkan memberikan. Saya baru tahu tuh. Iya. Makanya saya nanya nih, seandainya mengundang pihak Bea Cukai, apakah kami bisa berkomunikasi menanyakan hal-hal seperti ini? Seperti Pak Benny. Kalau begitu linknya kita buka 2 aja, podcast dan Zoom. Nah, bisa ya? Besok kan hostnya kita Pak. Nah, hostnya kan kita, jadi hak kita yang ngatur besoknya, Mbak Yuni. Kalau Mbak Yuni, kalau kemarin malam itu, saya yang masuk. Kemarin malam itu mereka yang hostnya. Jadi kita juga nggak bisa. Yang besok itu hostnya BP2MI hostnya. Oke. Karena saya belum sempat raise hand, itu yang raise hand Pak Sutarman bisa lihat ya. Berapa banyak raise hand itu? Iya banyak, ada yang mungkin ada tanggapan 9 itu nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan sama sekali. Karena itu kami itu tidak memperdebatkan masalah sosialisasi yang kemarin ya Pak ya. Yang saya tanggapi sekarang itu banyak anak-anak yang komplain ke saya, dimintain 100, dimintain 200 oleh Bea Cukai. Saya katakan, saya bisa bilang oknum. Oke, oknum Bea Cukai. Jika dilaporkan oknum ini ditangkap nggak sih? Atau cuman ya udah oknum kok. Dan barang-barang kami yang hilang itu dimusnahkankah? Diambilkah? Karena yang saya tahu sewaktu saya datang ke Bea Cukai Jakarta, itu memang dari stafnya Bea Cukai itu tidak menyentuh barang, Pak. Makanya saya ingin tahu apakah dari pihak Bea Cukai yang ngodol-ngodol barang atau pegawai PT yang kami titipkan barang.
itu sebenarnya butuh klarifikasi kedua belah pihak ya Pak ya. Mungkin dari jasa pengiriman atau dari bea cukai sebenarnya yang ngambil makanan itu. Ya benar, saya setuju. Bea cukai bertanggung jawab, PT jasa ya, PJT, apa ini perusahaan jasa titipan, dia juga bertanggung jawab dong ya. Nggak boleh salah satu pihak atau dua-duanya pasaran, saya nggak terlalu setuju ya. Jadi dua-duanya bertanggung jawab. Misalnya gini, kalau bea cukai memastikan bahwa tidak ada barang yang tercecer ya, katakan atau terambil, buat dong berita acara dengan si PT perusahaan titipan, kan gitu. Betul. Misalnya, nah kalau sudah ada keterangan seperti itu dari bea cukai, maka yang bisa disalahkan tinggal satu pihak, yaitu perusahaan titipan. Nah ini kan tinggal mekanisme sebetulnya di lapangan seperti apa ya. Oke, mungkin bisa diusulkan oleh Pak Kabadan. Ini yang pertama, dan yang kedua nih Pak, kenapa? Saya ini tunggu, aku nyelonong masuk. Aku nggak nyalamin siapa nih, kita berdua aja atau gimana? Kita berdua Pak, tapi penontonnya Bapak sudah 364 orang yang nungguin mulai tadi Bapak. Iya, salam buat semua dong Mbak ini. Siap, karena semua orang nungguin Bapak nih. Selama ini kita kehilangan Bapak, waktu Bapak ulang tahun pun saya nggak bisa mencari nomornya Bapak baru. Banyak orang mengatakan bahwa kau dan aku ada masalah. Oh ya? Iya Pak. Ya karena kita nggak komunikasi, padahal semuanya baik-baik saja. Ya, karena nomornya Bapak kan kena sadap atau kena rentas. Kena santet, oke. Kena santet. Untungnya santetnya nggak bisa mengalahkan kekuatan Bapak ya. Jadi saya bersyukur nih. Dan ini yang saya ingin tanyakan Bapak. Satu hal. Kenapa setiap kali paketan yang ditanyakan paspor, kontrak kerja, KTP? Padahal itu privasi. Dari pihak pengiriman barang meminta data para pekerja migran untuk dikirimkan pada jasa pengiriman barang, dan mereka dengan alasan EKTKLN. Sementara mereka selalu menanyakan apakah kamu terdaftar nggak di Cisco. Nah, sebentar Pak. Karena yang saya tahu, setiap pekerja migran yang ada di Hong Kong yang renew kontrak di bawah KJRI, yang belakangnya ada copnya KJRI, 100% terdaftar di Cisco. Kenapa saya bisa katakan terdaftar di Cisco? Karena waktu saya datang di Comment Center tanggal 16 Agustus, saya bisa lihat data pembantu saya sendiri di sana. Artinya adalah saya tidak pernah daftar di Cisco. Saya tidak tahu, tapi ternyata ada di dalamnya. Kenapa bea cukai tidak terkonek dengan Cisco-nya BP2MI? Kenapa kami yang harus jadi korban memberikan data kami pada pihak pengiriman? Ya, saat saya bertemu dengan Dirjen Bea Cukai, itu ada kapan? Kemarin dari minggu lalu ya. Iya. Oke, saya datang langsung didampingi saya sama deputi. Saya mengusulkan hal-hal yang menurut saya ini harus ada kebijakan yang bersifat afirmatif ya. Harus ada diskresi yang sifatnya khusus. Kenapa saya katakan Pak Dirjen bahwa kita sedang memperbaiki sistem, oke, tapi itu kan untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita berhadapan dengan situasi yang ini bisa menimbulkan chaos di lapangan. Chaos yang dimaksud itu adalah TNI bisa kehilangan barang-barangnya atau tertahan, atau bahkan antrian orang yang bisa tertahan lama di bandara-bandara gitu kan. Betul. Sehingga usulan saya waktu itu, kan ada 3 keterangan yang dibutuhkan nih oleh Bea Cukai. Satu, keterangan dari perwakilan Republik Indonesia, ya kan, tercatat atau tidaknya di portal Peduli WNI kan gitu ya. Kedua, kontrak kerja kan gitu. Ketiga, tercatat di Cisco BP2MI. Saya menyampaikan usulan, apakah itu bersifat akumulatif, ya kan? Akumulatif itu 3 syarat itu harus dipenuhi, atau alternatif. Saya usulkan alternatif dong, jangan akumulatif. Jadi kalau dia tidak tercatat di perwakilan Republik Indonesia, gitu ya, atau tidak tercatat di Cisco, satu hal yang paling mudah adalah
Kalau dia PMI pasti dia sedang bekerja, kan gitu. Betul. Kalau dia sedang bekerja berarti dia punya kontrak. Betul. Ya udah, saya bilang cukup dia memperlihatkan kontrak kerja, titik, selesai. Jadi kalau dia udah menunjukin kontrak kerja, nggak perlu lagi dikejar. Tunggu saya cek dulu di PWK atau di perwakilan, tunggu saya cek di situ, nggak perlu. Ya, karena itu akan menimbulkan antrian yang sangat panjang, saya bilang, di lapangan. Orang udah puluhan tahun, rindu keluarganya, ingin pulang, tiba-tiba hanya urusan itu dia tertahan di bandara berjam-jam. Kalau kali-kali misalnya berapa ratus orang yang masuk, ya dalam 1 jam itu harus berapa jam semua orang harus bertunda. Nah, dan kita setuju kemarin, jadi alternatif, jadi bukan kumulatif syarat tadi. Nah, diinfokanlah ke teman-teman, kalau kerja pasti ada kontrak kerja kan? Betul. Ya minimal dibawalah kontrak kerja itu di dompet, itu aja. Ya, perlihatkan aja itu di lapangan. Itu aja Mbak Yuni. Ya. Oke. Apalagi Mbak Yuni. Oke, itu yang terbang ya Pak ya. Yang saya tanyakan tentang yang kirim paket, kirim barang melalui kargo. Kenapa? Yang melalui kargo Pak, yang kirim barang melalui kargo. Kenapa dimintain kontrak kerja? Sementara di Hong Kong itu kontrak kerja bisa disalahgunakan menjadi pinjaman online ataupun disalahkan dengan hal-hal yang lain, penipuan-penipuan yang sudah beredar dengan mengaku oknum tertentu. Kenapa kita tidak melindungi privasi dari para pekerja migran? Seperti yang saya katakan tadi, ini untuk kargo. Kan secara langsung ini namanya. Oke. Kalau tadi bawaan, berarti clear ya. Kalau clear. yang punya kontrak kerja nggak ada masalah. Betul, clear. Nah, kalau kiriman apa yang menjadi usul kawan-kawan apa gimana? Supaya saya menyampaikan lagi pada biar kita ya. Gini Pak, kan seperti yang Bapak katakan, dalam jangka waktu 1 tahun dibatasin 1.500 US dollar dan harus terdaftar di Cisco. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap pekerja migran yang ada di Hong Kong yang renew kontrak melalui KJRI, yang kontrak kerjanya belakangnya ada COP Garudanya, itu secara otomatis terdaftar di Cisco BP2MI. Bagaimana saya bisa memastikan itu? Karena seperti yang saya katakan, tanggal 16 Agustus kemarin saya bersama Pak Benny mengecek data pembantu saya. Berarti kan pembantu saya terdaftar di Cisco secara otomatis. Padahal saya tidak pernah mendaftarkannya. Berarti artinya teman-teman ini nggak perlu dong memberikan kontrak kerjanya pada orang tertentu, memfotokan visa mereka, alamat rumah majikan mereka, dan kontrak kerja dan semua isinya. Itu nggak perlu kan Pak? Berarti kan kenapa Bea Cukai nih yang namanya Siti? Dengan namanya Siti ratusan ribu, tapi kan paspor cuma 1 Pak. Diketik nomor paspornya kan langsung secara otomatis di Cisco BP2MI itu terdaftar loh, pembantu saya, alamat rumah saya, kontrak kerja, gaji pembantu saya itu terlihat jelas loh di BP2MI. Artinya kan kalau Bea Cukai ingin menyelidiki si Siti ini apakah benar-benar pembantu, kan tinggal ketik Siti Musawaroh, Siti Aisyah, keluar ribuan Siti. Paspor kan cuma 1 Pak. Otomatis benar Siti ini adalah pembantunya Pak Li. Kan bisa dilihat. Kenapa harus kami yang harus mengorbankan privasi kami? Oke. Kalau untuk barang kiriman, ya kalau itu syarat privasi dan khawatir disalahgunakan pihak tertentu, betul. Saya setuju sebaiknya jangan menunjukkan kontrak kerja. Betul. Bukankah sekarang sudah modern, ada aplikasi, sudah serba digitalized ya. Artinya kan tinggal misalnya ini barang, datanya masuk, ya udah saya buka laptop saya katakan begitulah, atau buka handphone saya kan gitu ya, buka handphone saya, nomor paspor kemudian Mbak Juni benar nggak kayak ini kan bisa sebetulnya ya, bisa. Nah, saya nggak tahu nih kemarin itu keterangan Mbak juga terkait sistem apa Iya. Jadi sistem yang mereka miliki kenapa? Izin Bu Mbak Yuni, jadi terkait dengan barang kiriman itu mereka kan sudah launching ini aplikasi namanya mobile Bea Cukai. Ini nih. Mobile Bea Cukai. Oke. Nah, ya itu. Jadi sini ada tracking. Mobile Bea Cukai itu bisa di-download lewat Play Store.
install. Nah itu ada menu tracking, ada menu untuk perhitungan biaya masuk dan sebagainya, ada semuanya. Nah tinggal memasukkan nomor SIM aja, nomor SIM pengiriman. Pokoknya selama pengiriman itu lewat PT Pos atau PJT atau perusahaan jasa titipan itu pasti ada rekod. Itu nanti sampai rilis di Bea tanggal sekian kemudian status barangnya itu sudah di mana itu sebenarnya ada di situ. Jadi kemarin beberapa kasus di Pak Kabaran itu yang sempat istilahnya mengalami penumpukan. Itu kemudian di tracer di situ dan langsung lancar biasanya. Gitu. Jadi memang pemilih itu juga harus aktif untuk melakukan tracking gitu. Karena kalau begitu di masa resmi kemudian dia status barang itu masih tertahan itu masih akan terklarifikasi gitu oleh sistem itu gitu. Jadi memang harus aktif juga gitu dari teman-teman di lewat itu mobile dan cukai. Ya Tambahannya gini Mbak Yuni, antrian yang sangat penumpukan yang sangat besar itu kan situasi kritisnya terjadi di bulan Desember. Bapak sebentar saya potong. Sebentar Bapak. Bentar Bapak saya potong. Bukan itu yang saya tanyakan, Pak. Saya menanyakan tentang kenapa syarat untuk pengiriman barang memakai paspor, kontrak kerja, visa. Yang saya tanyakan kenapa syaratnya seperti itu. Mereka mengatakan harus ada IKTKLN. Oke. Nah, kenapa? Padahal kan secara otomatis kami sudah terdaftar. Ya, oke. Kalau itu yang diminta oleh Bea Cukai, maka ya tentu kita menyampaikan ke Bea Cukai tidak perlu kecuali barang bawaan. Ya. Nah, kalau Bea Cukai masih menyampaikan itu, besok kan Bea Cukai datang ke kantor kita. Jadi nggak perlu kontrak, Pak. Karena kalau kontrak itu bisa disalahgunakan, Pak. Kalau Mbak Yuni ini kan ini sederhana, Pak. Gini, Bapak Bea Cukai, Mbak Yuni PMI. Jadi jangan dipaksakan ke PMI dong untuk dia penuhi ini, penuhi itu, jangan. Ketika nama Mbak Yuni muncul, ya sudah, Bapak tinggal menjadi kewajiban Bapak tracing aja di sistem. Melihat Mbak Yuni ini betul PMI atau enggak, kan begitu Mbak Yuni. Betul. Kita sampaikan Mbak Yuni itu besok juga ya, kecuali untuk barang bawaan. Karena orangnya ada di situ, orangnya bisa menunjukkan kontrak. Betul. Saya setuju itu. Izin menambahkan Pak Presiden, menambahkan ya. Siap. Jadi memang idealnya tadi ya dari sampaikan kapal began. Jadi memang kalau integrasi sistem antara Bea Cukai dengan Cisco dan WNI Peduli itu sudah betul-betul 100% itu memang tidak perlu lagi. Nah, tapi memang kemarin walaupun implementasinya per 11 Desember Pak, tapi memang untuk dari teknis itu mereka butuh waktu ternyata untuk integrasi sistem. Jadi makanya sebagian dari petugas itu kemudian masih menggunakan manualnya itu adalah melihat dari gini dong, sampaikan aja ke Mbak Yuni, sejak bermasalahnya kiriman barang pekerja migran yang bulan-bulan November Desember itu ya. Nah, disitulah baru diambil inisiatif oleh Bea Cukai untuk sekali lagi ya mengintegrasikan dengan Cisco. Ya. Nah, sekarang kan Maret belum bisa 100% ideal. Oke. Ya. Kalau Cisco-nya kan dari dulu udah standby. Ya. Kamu pakai, saya mau tidak sama dengan kita, ayo kita kasih ya. Kemarin di depan Dirjen Bea Cukai saya katakan begitu. Bapak mau minta 4,9 juta PMI, saya kasih besok, saya bilang itu silakan Bapak perlukan untuk Bapak lihat nama-nama itu siapa sesuai dengan kiriman-kiriman yang masuk lewat petugas-petugas lapangan. Saya sampai begitu, nggak ada kan tertutup, nggak ada yang bersifat rahasia. Dan ini bukan rahasia negara, saya bilang bisa kita share sepanjang untuk para pekerja migran. Nah, dari berjalannya integrasi, situasi kritis di bulan Desember, Januari udah lewat, alhamdulillah. Karena belum ideal, per hari ini masih ada juga barang-barang yang masih tertahan, gitu loh Mbak Yuni. Ya. Tapi masa kritis, katakan tinggal berapa persen Pak? Ini dari 100% sekarang mungkin sekitar 20%. Ya, jadi 80%-nya udah selesai. Ya, udah ke tangan para PMI, tinggal 20%. Bahkan dengan sangat terbuka Dirjen Bea Cukai mengajak saya atau menawarkan untuk saya datang ke Semarang
saya datang ke Surabaya untuk melihat langsung ke pelabuhan. Kita ingin pastikan 20% itu tinggal berapa banyak barang sih, milik siapa aja, kita buka nama-namanya, kita tracing langsung di Cisco, jalan. Saya akan turun minggu depan ini nih, ke Malang, pelabuhan apa? Tanjung Mas sama Tanjung Perak. Surabaya, Tanjung Perak. Ya. Oke, siap. Jadi seperti yang kami ingin sampaikan Bapak bahwa Jadi kalau itu adalah sistem. Kopinya di rumah tuh kayaknya Mbak Yuri, kopinya di rumah, nggak jadi di. Yes, nggak apa-apa Pak. Habis berapa gelas? Oke, seperti yang ingin saya sampaikan Pak, satu hal. Ini kan kesalahan birokrasi nih. Masa kami yang harus menanggung? Kalian yang sistemnya tidak siap, kenapa kami yang harus menanggung Pak? Ini kan kesalahan kalian. Kenapa sebelum melakukan undang-undang, kenapa kalian tidak mencoba menanyakan atau bahkan berkomunikasi dengan para PMI? Kalian yang buat undang-undang, kalian yang menjalankan, terus kami yang repot. Benar nggak? Ya, jadi kenapa dampaknya pada diri kami? Harusnya kan di saat peraturan Menteri Perdagangan itu keluar atau masih dalam pembahasan, harusnya kan udah dihitung matang nih. Betul. Peraturan ini keluar, ya kan? Betul. Problem yang akan muncul di lapangan, mitigasi resikonya apa, kan gitu harusnya, gitu. Iya, makanya itu yang kami tanyakan. Pemerintah yang tidak siap dengan peraturan yang dia keluarkan sendiri. Maka dari itu kalau peraturan itu kami no debat, kita no marah, kita udah pasrah aja dah. Terserah mau diatur model apapun, oke. Tapi kenapa di prakteknya kami juga yang harus jadi tumbal atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang atasan. Orang atasan tidak pernah tahu kami yang bekerja puluhan tahun hanya pingin kirim coklat ke Indonesia aja, segitu sulitnya gitu loh Pak. Apakah sebenarnya keluarga tidak kami kirimin uang? Kami kirimin. Cuman kan beda, makanan dari Hong Kong, makanan dari Taiwan itu beda gitu loh. Dan inilah yang menjadi pertanyaan kami, masa iya sih di negara sendiri begitu sulitnya hanya ingin menyenangkan keluarga, dan kami dicurigai seolah-olah kami adalah pengirim barang. Dan saat kami dibongkar, kami cuma bilang segitunya yang ngecek kami, dan kami dibilang lebay. Kami bukan lebay Pak, tapi kami ini yang bilang lebay siapa? Yang bilang lebay? Iya, intinya adalah kenapa kami pulang ke negara sendiri boleh dicek dompet kami, boleh diperiksa, tapi saat kami merasa tidak nyaman, ya jangan bilang kami lebay, itu aja sih menurut pendapat saya. Jadi yang bilang lebay siapa? Nanti Bapak dapat update-annya deh, pasti ada. Diginiin dong, tempeleng yang bilangnya. Jadi kami pekerja migran, kami bukan ingin lebay, tapi perhatikan kami sebelum kami seperti yang saya katakan tadi, saya tidak memperdebatkan peraturan. Tapi kenapa kami yang harus jadi korban? Paspor kami, kontrak kerja kami dipertanyakan oleh pihak pengiriman barang. Mungkin itu yang menjadi PR buat Pak Benny besok ketemu dengan pihak cukai. Dan kami kurang setuju dengan informasi kami yang diberikan pada pihak lain, karena BP2MI sudah punya komplit. BP2MI itu komplit semuanya. Ya dicek aja di situ ya. Betul. Betul, gampang. Itu saya sangat malu sekali kalau ada orang debat sama saya dan mengatakan, kamu terdaftar di Cisco nggak? Saya nggak pernah nanyain anak buah saya terdaftar di Cisco Pak. Saya cuma lihat kontrak kerjanya ada gambar Garudanya nggak? Kalau di kontrak kerja ada gambar Garudanya. Gimana punya Cisco BP2MI? Iya, karena di BP2MI tinggal ngetik. Keren. BP2MI canggih banget kan, Mbak Yuni nggak pernah tahu tuh. Bila dari Mbak Yuni bisa ketahuan, bisa ada namanya. Bener, jadi teman-teman kenapa saya selalu bilang, kenapa saya berani debat dengan siapapun tentang Cisco, kenapa tentang IKTGLN kalian mau debat sama saya berani. Kenapa? Karena saya itu tidak pernah terdaftar di Cisco. Nama saya, alamat saya, nama suami saya, pembantu saya, umur berapa, dan gajinya berapa. Itu di Cisco udah ada, jelas. Jelas banget, makanya saya sangat kagum. Besok Pak Arman hadir. Ini Pak, besok tuh kan bareng nih acaranya. Saya pelepasan, si teman bea cukai Pak siapa? Yang Pak Fatibul, ya, itu akan jadi tamu di podcastnya BP2MI Comment Center. Bapak di situ kan? Ya. Maksudnya Bapak selain podcast ada Zoom. Zoom-nya kan cukup beberapa dari
ini aktivis. Oke, siap. Kedua, harus ada petugas yang mantengin komentar yang keluar. Pertanyaan jawab. Jadi jangan narasi Pak, jangan Bapak ngomong terus sampai waktu habis. Akhirnya untuk menjawab komentar-komentar yang muncul nggak ada waktu, gitu maksud saya. Ya. Nanti harusnya kan dari Mas Pak, harusnya dari Mas. Nanti mereka kemarin Besok berapa jam? 2 jam aja nggak? Iya bisa 1,5 jam sih Pak. 2 jam, minta 2 jam. Gini aja. Jadi setengah jam. presentasi setengah jam. Setengah jam presentasi 1 jam tanya jawab. Iya. Menjawab Iya. komentar-komentar. Kemarin sempat Iya. Zoom juga Pak untuk persiapan itu antara Kementerian dan juga dari Kementerian. Ini nih aku nih kasihan juga nih teman-teman PMI Bayuni karena aku itu kan nomor baru ya. Nomor baru kemudian aku share. Ya akhirnya handphone saya ini harus saya minta nomor PMI dengan berbagai nama. Dan ya supaya mempermudah daya ingat. Misalnya PMI Saudi garis data cara kirim kargo, PMI Malaysia garis mitigasi, ya nanya barang terima, itu namanya itu tuh di Facebook saya itu semua ya. Kemudian PMI Selangor, ya nanya barang kiriman, PMI Oman barang kiriman sudah lama tidak nyampe. Itu nih nama-namanya di PMI. Waduh kasihan juga. Nah himbau dong lewat FB-nya Mbak Yuni, himbau aja mereka semua. Kalau saya jawab satu persatu kan tidak akan pernah selesainya. Karena saya jawab hari ini 100, besok masuk lagi 200. Saya jawab lagi 200 hari ini, masuk lagi 300. Jadi tidak akan pernah selesai nih. Dan kadang banyak pertanyaan yang sama. Nah ini kan mumpung dengan Mbak Yuni, dihimbau aja Mbak Yuni besok jam 10 gabung bersama-sama di ya podcastnya BP2MI, disiarkan live gitu kan, gitu ya. Siap. Kalau ada yang ingin bertanya ya tanyakan di situ supaya dijawab, itu Mbak Yuni. Siap. Tapi terkait lantas yang ternyata membatasi, ya itu harus kita protes. Saya mengajak PNI harus sama-sama protes. BP2MI juga protes dan sudah dilayangkan protesnya. Kita tidak setuju, jangan pernah negara curiga kepada PNI. Contoh, saya itu sampai menyelenggarakan begini. PNI bawa barang berapa sih bagasinya? Tapi dagingnya katakan 30 kilo. 40 kilo Pak, Garuda 40 kilo. 40 kilo. Ya udahlah, saya katakan kalaupun di situ ada alas kakinya 5, ya kan? Ada banyak Garuda lebih dari tampak ya udah 40 kilo yang di barang PNI bebasin masuk sampai begitu loh. Bayangin, sampai begitu yang kita usulin itu. Kenapa mau dicurigai segala? Jadi harus kita protes bersama-sama dan kita minta direvisi segera. Siap Bapak. Bikin petisi dong, PNI bikin petisi itu keren banget. Siap Bapak. Jadi intinya adalah dengan mengatakan bahwa kami punya limit seperti yang sudah tertulis itu dan bagasi kami 40 kilo tapi kami masih dibatasi yang tidak pernah kami pahami, peraturan-peraturan yang tidak pernah kami pahami. Bahkan kami itu masa iya sih pulang ke negara sendiri was-was. Padahal kemarin secara pribadi nih Pak, saya katakan karena saya terbang langsung dari Hong Kong ke Surabaya, saya katakan itu baik-baik saja, memang benar untuk penerbangan baik-baik saja. Saya bawa 1 koper baju, jadi bukan cuma 5 helai aja yang dikatakan itu, ternyata pemahamannya salah. Dan saya sempat bawa baju, bawa kerupuk juga, itu masih aman Pak. Makanya saya bilang Bea Cukai Surabaya aman. Dan yang mereka khawatirkan sekarang ini adalah barang paketan mereka yang diodol-odol terus masih suruh bayar. Mungkin Pak Sutarman besok sampaikan, mungkin ada 3 ya Pak Sutarman yang bisa saya poinkan. 1, tentang kontrak kerja atau data-data para pekerja migran yang ingin kirim barang terdaftar tidak di Cisco, itu sebenarnya mereka connect sama BP2MI yang seperti Pak Beni katakan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang pembatasan barang, mereka sudah mengatakan 1.500, berarti apapun kan ada nggak dibatasin dong, terserah kita dong mau beli apa. Kan sudah dibilang 1.500. Nih ini dibatasin itu, sepatu harus bawa 2. Oke, kita koper nggak ada isinya nih. Saya boleh dong bawa sepatu 3, kan di bawah 1.500. Ya, betul. Boleh kan? Karena saya kan nggak bawa barang nih. Saya maunya beli baru, sepatu baru 3, baru semua. Kan
di bawah 1.500, boleh dong? Iya. Ini yang ingin saya tanyakan. Dan yang ketiga adalah tentang barang-barang tracking itu, saya merasa itu hanyalah formalitas. Tapi oke, kita setuju. Tapi jangan itu aja gitu loh. Upgrade, kalau sosialisasinya sama TKW, sama PMI itu rajin. Stafnya bisa nggak disosialisasikan? Paham nggak? Biar tidak ada oknum. Biar tidak ada oknum yang mengelabui kami, karena banyak orang yang mengatakan bahwa kami itu bodoh, Pak. Kami itu tidak tahu. Padahal kami disosialisasikan, kami boleh dong menentang. Saat kami menentang, mereka bilang kami berani. Sok-sokan, TKW aja sok-sokan. Padahal sosialisasinya dari pusat ke kami. Kenapa pegawainya tidak nyampe, Pak? Ini pertanyaan yang saya rasa sangat aneh sekali. Sosialisasi ke orang lain, dalemannya nggak disosialisasi. Iya. Atau gini, saya tuh punya kan ada plan A, plan B, plan C ya. Kalau ide besar kita kan kita ininya apapun barang PMI gratis gitu ya. Betul. Nah kalau enggak bisa dimoderasi misalnya ya. Mbak Yuni pulang nih PMI, bagasi 40 kilo, ya udah apapun isinya di 40 kilo itu, ya kan itu yang dibebaskan. Betul. Kan sederhana tuh. Betul. Itu yang nggak perlu diperiksa-periksa. Ya, yang penting udah lolos X-ray, nggak ada barang berbahaya, kan gitu ya. Nggak ada barang terlarang. Itu bebasin aja gitu. Nah, betul. kita ada satu situ aja untuk teknisinya Pak Yunti. Iya. Kilo itu maksudnya 40 kilo itu kalau dia mau bawa 10 alas kaki, ya kan? Apa? Ya udah terserah, yang penting 40 kilo itu gratis, gitu-gitu aja. Iya, makanya saya bilang percuma Garuda ngasih kita 40 kilo tapi barangnya dibatasi. Itu masuk tuh. Buat apa Garuda ngasih 40 kilo gratis? Setelah itu barang isinya dilarang, diatur, kan gitu ya. Maaf ya Garuda, ini bener ini saya nanyain barangnya 40 kilo tapi barang nggak boleh dibawa, ntar dimusnahkan. Buat apa? Ya Garuda itu kan pemerintah ya. Kemudian Mendag ini kan pemerintah. Kok nggak connect gitu ya? Garuda yang udah baik nih untuk rakyatnya sendiri 40 gratis. Tapi ya Permendagnya ngeluarin aturan yang membatasi dan melarang demonya segala macam kan. Ya karena Garuda sekarang upgrade-nya sangat bagus sekali, appreciate sekali ya Pak ya. Tapi kenyataannya bahwa barangnya dibatasin lah kan repot kitanya. Ya udah ajak dong PMI-nya keluarkan petisi agar satu revisi Permendag. Kedua yang dimaksud pembatasan itu tadi bukan berarti melarang membawa apa yang menjadi kebutuhan PMI. Jadi larangan itu sebetulnya kan bukan larangan. Kita itu nggak pernah mengusulkan nomenklatur larangan atau lantas loh. Kita itu mengusulkan pembebasan, namanya ya pembebasan bea masuk barang milik TNI. Jadi mana yang dibebaskan, diberikan pajak dan keringanan gitu. Misalnya ilustrasinya gini tadi, dia jangan dilarang mau bawa handphone berapa biji. Tapi negara hanya menyatakan dari sekian banyak yang dibawa hanya yang gratis. Gitu. Dia boleh membawa baju berapa banyak dia suka, mau baru terserah. Tapi negara membebaskan pajaknya misalnya untuk 10 potong baju baru misalnya ya. Itu ide kita tuh begitu, tiba-tiba namanya larangan terbatas. Masya Allah, bingung kan Pak? Gimana Pak? Bingung saya Pak, saya dengernya aja bingung Pak. Kemarin saya sudah no debat Pak, saya sudah bilang tadi saya Mbak Yuni menambahkan dari siapa? Informasi dari Pak Prabadan. Jadi memang awalnya kan pintunya itu kan tertutup rapat tuh. Ibarat pintu itu tertutup rapat untuk barang-barang PMI yang second itu udah pokoknya nggak bisa dibuka itu negosiasinya alot. Nah sekarang memang sudah dibuka ya kan pintunya. Siap. Walaupun memang belum longgar. Nah memang strategi ke depan kita akan pintu yang sudah dibuka ini akan kita dorong untuk dibuka lebih lebar lagi gitu. Strateginya memang begitu. Ya dari awal pengaturan yang tertutup terkait barang PMI, ya kan kita dorong adanya sebuah kelonggaran. Kelonggaran ini berhasil, tapi ya ada dampak lain karena salah dalam
memaknai dorongan kita itu. Ya. Kita dorongannya pembebasan yang masuk para di TNI, yang keluar jabatan terbatas. Pembatasan. Itu kan Mbak Yuni kan. Iya Bapak, jadi ini jakasnya pun bawa golok gitu kan. beda jauh Pak dengan target Pak. Jadi salah kita. Kayaknya salah, ada yang salah di sini. Bawa golok ini. Iya. Mau bilang nggak sambung, tapi kok ya itu Pak. Loh, nanti Pak Beni saya dieret-eret polisi nanti saya. Ada BP2 Ya, tidak Pak, itu kalau kesalahan pribadi kan nggak boleh melibatkan siapa-siapa. Siap. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya ke Pak Beni. Seperti yang saya laporkan kemarin, saya appreciate banget sama Lampung Bapak, BP3 Lampung itu I love you Lampung, dan juga Jawa Barat Bapak, appreciate banget karena setiap laporan itu langsung ditanggapin tanpa menanyakan formalitas Bapak. Jadi ini sangat membanggakan sekali. Jadi teman-teman itu merasa sangat terbantu dari dua provinsi tersebut untuk saat ini. Jadi Lampung itu dengan beberapa masalah, ada yang meninggal dari Kamboja, dari Hong Kong, dari Arab Saudi, BP3 Lampung itu kepala balainya itu langsung memberikan informasi pada bukan rakyat masyarakat itu langsung, secara langsung, dan juga pada Jawa Barat. Saya pertama kali berkomunikasi dengan Jawa Barat juga tanggapannya sangat cepat sekali. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sama Pak Beni yang bisa memberikan komando pada kepala balai di setiap provinsi dan membuat kami merasa terlindungi, karena bagaimanapun TPPO Bapak ternyata itu sangat meresahkan sekali, bahkan nantang ya. Mereka mengatakan tidak takut dengan Pak Beni yang ada di Malang ini. Saya ada beberapa laporan, saya masih belum meneruskan ke Pak Beni, tapi karena tanggapan dari Jawa Timur itu sangat cepat juga. Begitu juga dengan Pak Pujo ya, yang dari Semarang itu juga Pak Pujiono ya, saya keliru selalu Pak Pujo. Pak Pujiono itu sangat cepat. Jadi saya merasa sangat senang sekali ya, merasa bahwa teman-teman itu boleh Pak, nama dari badan perlindungan yang ada di provinsi itu boleh dibagikan nomornya. Jadi itu sangat yang pertama yang untuk pelayanan mudik ya, dan itu tidak hanya untuk mudik selamanya. Kita sudah saya kembali 30 nomor tuh. Iya Bapak. Siap. Jadi nomor-nomor itu udah bisa menjadi nomor komunikasi lengkap. Oh ya, buat teman-teman ini saya lupa menyampaikan bahwa BP2MI untuk mudik ini, jadi siapapun yang mengalami kendala dimanapun, ada apapun oknum-oknum baik atas nama BP2MI khususnya ya, si yang meminta uang atau apapun bisa dilaporkan ya teman-teman. Ini upgrade-an yang terbaik ya, yang menurut saya di era ini yang terbaik, di mana kalau pegawainya tidak hanya meminta uang, mengeras, tapi juga tidak memberikan pelayanan yang baik ya, yang sewajarnya laporkan ya. Oke, siap. Jadi ini cara terbaik BP2MI untuk menghindari perlakuan yang kurang baik terhadap para pekerja migran yang dari luar negeri posisi mudik. Jadi itu ada nomor-nomor yang sudah di-sharekan. Maka dari itu saya selalu bilang, kalian boleh mencari informasi di luar sana. Kalau tidak nanti saya akan sharekan juga. Dan dari nomor-nomor itu aktif semua teman-teman. Dari nomor-nomor itu sangat aktif, proaktif banget. Kalian boleh laporkan nomor-nomor yang tidak aktif, tapi saya ingin bilang beberapa kasus yang sudah saya berikan itu sangat proaktif. Dan saya juga ingin menyampaikan satu hal Pak, bahwa konjennya KJRI sekarang ini sangat bagus sekali. Bagus ya, konjen Hongkong ya? Bagus banget Pak. Pak Agustus saya ke Hongkong ya, Agustus. Siap Bapak. Jadi benar ya Pak ya, bukan PHP ya Pak ya? Ya benar, udah diagendakan. Tapi jangan 17 Agustusnya. Kita udah ngobrol-ngobrol di internal ya, sebelum. Karena kalau 17 Agustus saya kan untuk pacaran di Jakarta ya, di sana. Siap Bapak. Nah, sebelum tapi masuk ke dalam rangkaian ya peringatan kemerdekaan. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu. Iya. Jadi nanti
Mbak Yuni bantulah untuk ngatur di sana, ya. Kita bikin apa yang meriah, rame-rame lah dengan para TNI, tapi ada sisi sosialisasinya. Nah, Bea Cukainya kita ajak ngomong di sana, gitu kan? Oke, siap. Gitu ya. Oke. Itu Mbak Yuni. Oke, siap Bapak. Jadi saya akan bagikan nomor-nomor itu pada teman-teman yang lain untuk informasi lebih lanjut, dan saya secara pribadi minta maaf Bapak sudah mengganggu waktu Bapak untuk ngopi. Ibu saya minta maaf, Pak Sutarman juga minta maaf. Kopinya ada di rumah. Iya, gak apa-apa, katanya Ibu lebih baik kan minum kopi aja daripada minum susu di luar, Pak. Jadi sudah aman. Cocok. Karena Bapak diizinkan minum kopi tapi di rumah, jadi tidak boleh minum susu di luar. Jadi udah nggak apa-apa Pak, lupakan saja. Jadi Ibu, saya sudah jaga Bapak ya Ibu ya. Amanah saya sudah jalankan dengan baik Ibu. Jadi ya buat teman-teman semua. siap Bapak. Saya harap besok jam 10 ikuti live FB kemudian podcast di YouTube-nya BP2MI. Nanti juga Mbak Yuni bisa share ke Facebook-nya Mbak Yuni atau YouTube. Siap. Nah, artinya jika muncul komentar-komentar disampaikan langsung, ya. siap Bapak. Jadi Dijawab. oke teman-teman, keresahan teman-teman secara langsung dan tidak langsung dijawab sama Kepala Badan. Jadi Kepala Badan PP2MI secara langsung ini sangat menyenangkan sekali, karena mulai tadi siang saya tuh kemerungsung cari jawaban tidak menemukan, dan ternyata sudah diundang sama Pak Beni besok. Jadi teman-teman yang ada ingin tanyakan sama Bea Cukai, ini Pak Beni ini bukan orang Bea Cukai Mbak, lek pakai tamu gak teko itu bukan cari Pak Beni. Aduh, semua orang labraknya ke saya ini. Mbak Yuni, ini Pak Beni kok tidak menepati janji? Kenapa Pak Beni? Lah ini penjelasannya kurang detail, karena Pak Beni yang teriak-teriak, maka yang disalahkan Pak Beni. Oke, jadi terima kasih Bapak waktunya juga, terima kasih, dan Bapak Sutarman, terima kasih. Ya, matur nuwun nggih, matur nuwun. Matur nembah nuwun. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Thank you. Terima kasih izin live ya. Oke, siap. Oke teman-teman. Recording stopped. Oke.